Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Akbar Idorioyo dengan NPM 25312041 dari kelas Informatika 25A. Oke, jadi pada video kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas mandiri praktikum jaringan komputer dengan topik konfigurasi Home Wireless Router WRT300N dan integrasi jaringan LAN atau WLAN menggunakan Cisco paket tracer. Jadi topologi yang akan kita bangun terdiri dari satu unit wireless router yaitu WRT300N, satu unit switch 2950, 6 unit PC yang berbasis kabel serta 6 unit laptop dan 6 unit tablet yang terhubung secara nirkabel. Oke, langsung saja kita buat topologinya. Yang pertama di sini kita masukkan wireless routernya. Lalu kita masukkan juga switch 2960. Maksud saya 2950 sini. Dan kita siapkan 6 unit PC. Oke, kita rapikan dikit, kita copy saja supaya cepat. Dan kita tambahkan 6 unit laptop. Sebelum kita copy laptopnya, kita ubah dulu modul di dalam laptopnya. Di sini dia masih menggunakan modul untuk RJ45. Jadi kita ubah supaya menggunakan modul yang bisa memancarkan atau menangkap sinyal WiFi. Kita gunakan modul ini WPC 300N. Setelah kita pasang, kita hidupkan kembali laptopnya. Nah, nanti dia akan otomatis terhubung ke wireless router ini. Oke, langsung kita copy sebanyak 5 buah. Dan yang terakhir kita tambahkan 6 unit tablet juga. Nah, kalau tablet itu dia otomatis terhubung karena dia sudah terpasang modul untuk memancarkan atau menangkap sinyal WiFi-nya. Oke, setelah kita siapkan semua unitnya, lanjut kita sambungkan PC menggunakan kabel strike. Kenapa kita pakai kabel strike? Karena dia udah beda perangkat ya dari PC ke switch. Oke, juga sudah up. Nah, ini sudah up ya, sudah hijau. Lanjut kita sambungkan dari switch ini ke wireless router menggunakan kabel cross. Kenapa saya pakai kabel cross? Karena sebenarnya wireless router dan switch ini masih satu perangkat ya, atau di dalamannya ini masih satu perangkat. Jadi jika perangkat yang sama kita gunakan kabel cross. Karena tadi sudah saya tes menggunakan kabel strike itu dia tidak mau terhubung. Dia itu sini kabelnya itu down terus. Nah, jika menggunakan cross kabel dia akan hijau. Oke, lanjut kita akan langsung setting routernya. Kita masuk ke router. Nah, jadi routernya itu bentuknya seperti ini. Langsung kita masuk ke menu UI. Di sini kita setting DHCP-nya, kita biarin ini supaya semua klien yang di bawah kita tadi ada laptop, PC, tablet, itu dia mendapatkan IP secara otomatis. Nah, IP-nya itu dari sini nih, dari yang kita akan masukkan. Di sini saya menggunakan IP 10.1 saja. Jadi IP 10.1 ini IP untuk si routernya atau IP untuk pusatnya atau servernya gitulah. Oke, di sini kita gunakan /24 aja. Nah, lanjut di sini kita biarin aja seperti ini. Dan ini 100 ini kita ubah menjadi misal 20. 20 ini fungsinya untuk IP mulainya itu untuk klien tuh dapatnya IP berapa. Jadi di sini saya setting 20 agar klien mendapat start IP dari IP 20. Dan yang 50 ini adalah untuk range-nya atau jarak IP-nya. Jadi jika IP lebih dari 10.1
60 itu nggak bisa. Jadi dia mentok di 50 ini. Karena kita pakai sekitar hmm, berapa klien kita pakai? Kita pakai 16 klienan, ya atau 18. Jadi kita nggak sampai 50 lebih, ini kita biarin aja. Oke, lanjut, kita sudah ini, kita save setting. Lanjut masuk ke menu wireless. Ini default ini untuk SSID-nya. Entah kenapa di sini wireless router saya nggak ada nama-namanya di sini. Nggak ada untuk apanya gitu. Kayak kosongan putih gini semua, nggak tahu ngebug, nggak tahu kenapa. Tapi di sini saya tahu tata letaknya. Di sini SSID kita ubah itu untuk penamaan WiFi kita atau untuk melihat nama WiFi kita ya. Kita namain seperti itu saja, Rido WiFi. Oke, jika sudah ininya semuanya biarin, kita ganti SSID-nya saja. Lalu kita save setting. Lanjut masuk ke wireless security. Di sini kita ubah ke WPA 2 personal. Nah, jadi WPA 2 personal ini untuk sandi ke WiFi kita. Jadi jika mau akses WiFi kita ya masukin sandi ini. Sandinya saya buat seperti ini. Oke, Rido 123 gini aja. Kita save setting. Oke, that's all. Ini udah semua. Langsung kita close aja. Nah, ini kan langsung terputus semua dari laptop dan tabletnya. Oke, mari kita mulai dari PC-nya dulu. Kita ubah ke DHCP karena ini masing-masing PC-nya ini masih berbentuk statik dan belum mendapatkan IP. Jadi kita masuk ke PC-nya, kita ke desktop, IP configuration, dan kita ubah dari statik ke DHCP. Kita lihat. Nah, dia dapat IP 10.21. Seperti yang saya setting tadi di sini. Nah, ini kan saya setting 20, maka klien akan mendapat 21 di sini. Nah, seperti itu. Oke, lanjut kita ubah semua ini menjadi DHCP. Nah, di sini udah saya ubah DHCP semua dari PC kiri ke PC kanan secara berurutan. Mari kita lihat IP-nya. Di sini tadi kita dapat IP 10.21 ujungnya /24. Dan PC terakhir kita lihat dia dapat 10.26. Dia jadi akan berurutan 21, 22, 23, 24, 25 dan 26. Oke, setelah semua PC mendapatkan IP, lanjut kita ke laptop. Nah, gimana nih caranya supaya laptop ini dapat terhubung ke WRTN ini? Jadi kita harus memasukkan WiFi-nya manual atau menyambungkan WiFi-nya secara manual di menu desktop, lalu ke wireless. Kita klik connect dan kita refresh, kita cari WiFi kita yang sudah kita buat tadi di wireless router. Nah, ini dia Rido WiFi. Kita langsung connect saja dan dia meminta untuk kita memasukkan sandi. Kita masukkan sandinya. Kita klik connect. Nah, dia langsung berubah nih warnanya, yang tadi abu-abu jadi ada warnanya. Dan dia otomatis akan terkonek. Kita lihat dia dapat IP berapa. Dia dapat IP 10.27. Jadi berurutan ya. Dari di sini 21, 22, 23, 24, 25, 26 dan di sini dia dapat 27. Begitu seterusnya akan berurutan. Oke, mungkin bagian laptop ini untuk menyambung ke wifi-nya mungkin saya akan cepetin agar langsung tersambung. Oke, setelah laptop tersambung semua, di sini kita lihat IP awalnya di sini tadi kita dapat 10.27 dan ke sini sampai 10.35. Oke, setelah dapat IP semua, lanjut kita sambungkan WiFi-nya ke tablet. Caranya agak berbeda karena di tablet ini kita diminta untuk memasukkan SSID atau nama WiFi-nya tadi. Caranya kita masuk ke tablet, lalu ke config wireless 0 di sini. Yang default ini kita ubah menjadi nama WiFi kita yaitu Rido WiFi tadi saya buat. Lalu authentication-nya kita ubah menjadi WPA 2 PSK dan kita masukkan passwordnya lagi.
Nah, seperti ini. Jika sudah, langsung kita close saja. Nanti dia akan otomatis terhubung seperti ini. Kita lihat di sini dia dapat IP berapa? Harusnya 10 titik. Nah, 37 betul. Dia akan terus berurutan sampai yang terakhir. Oke, langsung saja saya akan cepetin mungkin. Setelah terkoneksi semua, di sini seharusnya masing-masing dari perangkat dapat saling berkomunikasi atau terhubung. Oke, mungkin di sini saya akan ping dari PC sini ke laptop atas ini. Kita lihat di sini laptopnya dapat IP 192.168.10.27. Kita coba ping ke desktop, command prompt ping 192.168.10.27. Nah, di sini dia TTL yang artinya itu ping successful. Kita juga bisa cek pakai pesan seperti ini. Nah, di sini successful ya, karena oke lanjut kita coba ping dari laptop ke tablet. Di sini kita lihat tablet dapat IP 10.37. Nah, kita bisa lihat di sini TTL lagi yang artinya itu sukses. Coba kita tes juga di sini. Sini di bawah ditulis terbaca successful. Kita coba juga dari PC sini ke tablet. Nah, di sini successful. Semuanya successful ya. Dan mendapat IP sesuai urutannya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf jika ada yang salah atau penjelasannya kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.